Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siro Series episode ke-11. Sekarang kita akan membahas tentang dakwah terang-terangan. Islam telah tumbuh secara sembunyi-sembunyi. Para sahabat telah mengimani ajaran ini dengan sepenuh hati. Tetapi dakwah ini belum bisa terus bersembunyi. Rasulullah tahu bahwa ia tidak bisa selamanya berbicara hanya kepada orang-orang yang ia percayai. Waktunya sudah dekat, waktunya untuk menyampaikan kebenaran ini kepada seluruh Mekah, kepada seluruh Quraisy secara terang-terangan. Malam itu Rasulullah duduk dalam keheningan, pikirannya melayang, bagaimana ia bisa memulai dakwah ini di hadapan kaumnya yang keras kepala. Bagaimana ia bisa menyampaikan Islam kepada mereka yang mencintai berhala lebih dari apapun. Dan kemudian datanglah perintah dari Allah. Ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Setelah ayat itu turun, hati Rasulullah bergetar. Inilah saatnya, inilah perintah yang ia tunggu-tunggu. Ia harus menyeru keluarganya, ia harus berbicara kepada mereka yang paling dekat dengannya terlebih dahulu. Tetapi ini bukan tugas yang mudah. Ia tahu bahwa kaumnya tidak akan menerimanya dengan mudah. Quraisy terlalu mencintai tradisi mereka, terlalu terikat dengan kebiasaan nenek moyang mereka. Mereka tidak akan begitu saja melepaskan berhala yang mereka sembah. Tetapi perintah ini adalah dari Allah, dan Rasulullah tidak akan pernah mundur. Dengan hati yang teguh, Rasulullah bersiap untuk seruan pertamanya kepada keluarganya. Tetapi setelah itu, ia harus menyampaikan Islam kepada seluruh Quraisy. Dan itu akan menjadi awal dari pertentangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Matahari pagi menyinari Mekah. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa. Orang-orang Quraisy sibuk dengan urusan mereka. Para saudagar berjualan di pasar. Para pemimpin duduk di sekitar Ka'bah, berbicara tentang bisnis dan politik. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang akan mengubah sejarah sedang terjadi. Di rumah sederhana, Rasulullah berdiri dengan penuh tekad. Hari ini ia tidak akan lagi berbicara dalam sembunyi-sembunyi. Hari ini ia akan mengumpulkan kaumnya dan menyuruh mereka kepada kebenaran. Ia melangkah keluar, berjalan melewati jalanan berbatu di Mekah, menyusuri gang-gang yang sempit. Beberapa orang yang melihatnya mulai bertanya-tanya, kemana Muhammad akan pergi? Mengapa wajahnya tampak begitu serius? Tujuannya jelas, yaitu Bukit Safa. Sesampainya di puncak Bukit Safa, Rasulullah berdiri tegak. Ia menatap ke bawah, ke arah kota Mekah yang mulai memperhatikannya. Ia menarik napas dalam, lalu dengan suara yang lantang dan penuh wibawa ia menyeru, "Wahai kaum Quraisy, wahai keturunan Abdul Muthalib, wahai keturunan Fir, wahai keturunan Ka'ab." Suara Rasulullah bergema di seluruh kota. Orang-orang yang sedang berjualan di pasar berhenti sejenak. Para pemimpin Quraisy yang sedang berbincang terdiam. Mereka saling bertanya-tanya, ada apa ini? Mengapa Muhammad memanggil kita semua? Dalam waktu singkat, kerumunan mulai berkumpul di sekitar Bukit Safa. Para pemimpin Quraisy, pedagang, bahkan anak-anak kecil yang penasaran, semuanya ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Muhammad. Ketika jumlah mereka sudah cukup banyak, Rasulullah bertanya dengan suara yang lantai, "Wahai kaumku, jika aku katakan kepada kalian bahwa ada pasukan musuh yang siap menyerang kita di balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" Orang-orang Quraisy saling berpandangan. Mereka tersenyum, beberapa tertawa kecil. Seorang pemimpin Quraisy lalu berkata, "Tentu saja, kami akan mempercayaimu. Engkau adalah Al-Amin, engkau tidak akan pernah berdusta." Mendengar jawaban itu, Rasulullah mengangkat tangannya. Lalu dengan penuh keyakinan ia berseru, "Kalau begitu, ketahuilah, aku datang untuk memperingatkan kalian dari azab yang dahsyat. Aku
Aku adalah utusan Allah dan aku diperintahkan untuk menyeru kalian agar hanya menyembah Allah yang satu. Tinggalkanlah berhala-berhala kalian, kembalilah kepada jalan yang lurus. Kerumunan mendadak sunyi. Wajah-wajah yang tadi penuh penasaran kini berubah menjadi tegang. Mereka tidak menyangka bahwa Muhammad yang selama ini mereka kenal sebagai orang yang paling jujur dan terpercaya, kini menyeru mereka untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, beberapa orang mulai gelisah, dan di antara mereka ada satu orang yang langsung marah, yaitu orang itu adalah Abu Lahab. Dengan wajah penuh amarah ia melangkah ke depan dan dengan suara yang keras ia berteriak, "Celakalah engkau, Muhammad! Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami?" Kata-kata Abu Lahab bagaikan api yang menyurut perdebatan. Beberapa orang mulai mengangguk setuju dengannya. Beberapa mulai terlihat Muhammad dengan tatapan penuh kebingungan. Dan sejak hari itu, permusuhan terhadap Rasulullah mulai muncul secara terang-terangan. Seruan Rasulullah menggema di Bukit Safa. Tetapi bukan sambutan baik yang ia dapatkan. Orang pertama yang menentangnya bukanlah orang asing, bukan juga pemuka Quraisy lain, melainkan pamannya sendiri. Abu Lahab seorang saudagar kaya dan pemuka Bani Hashim, berdiri di tengah orang banyak. Wajahnya merah, urat lehernya menegang, matanya menyala dengan penuh kemarahan. Ia tidak percaya bahwa keponakannya sendiri yang ia kenal sejak kecil kini berdiri di hadapan seluruh Quraisy, menyeru mereka untuk meninggalkan berhala. Dengan suara lantang ia berteriak, "Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Abu Lahab tidak hanya menolak dakwah Rasulullah, tetapi ia juga menghina dan memperlakukannya di depan seluruh Quraisy. Ia ingin agar semua orang menganggap Muhammad sebagai orang gila, sebagai seseorang yang telah tersesat. Namun Rasulullah tidak membalas. Ia tetap berdiri teguh, membiarkan omongan Abu Lahab menggema di antara kerumunan. Namun, Allah tidak membiarkan hinaan itu berlalu begitu saja. Tidak lama setelah peristiwa ini, turunlah wahyu dari langit, sebuah surat khusus yang mengecam Abu Lahab dan menetapkan kehinaannya untuk selama-lamanya. Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Dengan turunnya surat ini, nasib Abu Lahab telah ditetapkan. Ia paling keras menentang Islam, kini dicela langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, sebuah kitab yang akan dibaca oleh seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Setelah kejadian Bukit Safa, Abu Lahab semakin membenci Rasulullah. Ia bukan hanya menolak dakwahnya, tetapi ia menjadikan permusuhan ini sebagai misi pribadinya. Bersama istrinya Ummu Jamil, ia melakukan segala cara untuk menghina, menghalangi, dan menyakiti Rasulullah. Ummu Jamil yang juga berasal dari keluarga bangsawan Quraisy bahkan menyebarkan duri dan batu tajam di jalanan yang dilewati oleh Rasulullah, berharap agar beliau terluka saat berjalan. Namun, tidak ada satupun dari usaha mereka yang berhasil. Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya, tidak peduli seberapa keras Abu Lahab mencacinya, tidak peduli seberapa banyak orang Quraisy yang mulai menjauhinya, beliau tetap menyampaikan wahyu Allah. Abu Lahab boleh saja marah, Quraisy boleh saja menentang, tetapi cahaya Islam tidak bisa dipadamkan. Dan sejak hari itu, Islam telah keluar dari persembunyiannya. Rasulullah tidak akan lagi berdakwah dalam sembunyi-sembunyi. Seruan ini telah terdengar, dan dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Setelah seruan Rasulullah di Bukit Safa pada saat itu, Makkah tidak lagi sama. Dakwah Islam yang sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini sudah terdengar di seluruh penjuru kota. Orang-orang mulai berbicara, tetapi bukan dalam dukungan. Sebagian besar dari mereka merasakan amarah yang sangat besar. Para pemuka Quraisy tidak bisa menerima apa yang terjadi. Mereka tidak menerima Muhammad, seseorang yang telah mereka hormati sebagai Al-Amin, kini mengajak mereka untuk meninggalkan berhala. Ini adalah ancaman besar bagi agama, budaya, dan ekonomi mereka. Maka mereka mulai berkumpul di Darun Nadwah, tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu. Di sana, mereka mulai menyusun strategi untuk menghentikan Muhammad sebelum ajarannya menyebar lebih jauh. Di antara mereka, ada Abu Jahal, Abu Sofyan, dan Walid bin Mughirah, 3 orang yang sangat berpengaruh di Mekah. Mereka tidak bisa membiarkan Muhammad mengubah tradisi mereka. "Kita harus melakukan sesuatu," seru salah satu dari mereka. "Jika tidak, seluruh Mekah akan meninggalkan berhala kita." Abu Jahal, yang dikenal sebagai salah satu musuh terbesar Rasulullah, berdiri dan berkata dengan suara yang lantang, "Muhammad telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Ia menyebut kita sesat.
Jika kita tidak menghentikannya sekarang, ajarannya akan menyebar dan menghancurkan kehidupan kita. Akhirnya mereka sepakat, mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikan Muhammad dan membuat orang-orang menjauhi ajarannya. Strategi pertama yang mereka gunakan adalah menyebarkan kebohongan dan fitnah. Mereka mulai berkeliling kota, berbicara kepada para pedagang, para musafir, dan siapapun yang datang ke kota Mekah. Muhammad itu penyihir, kata salah satu dari mereka. Ia telah memisahkan anak dari orang tuanya, saudara dari saudaranya. Yang lain menimpali, ia bukan hanya penyihir, tetapi juga orang gila. Ia berbicara tentang satu Tuhan, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Bukankah itu gila? Dan tidak berhenti sampai di sana. Mereka mulai memperlakukan Rasulullah di depan umum. Setiap kali beliau berjalan melewati pasar, seseorang akan berkata, "Lihat, inilah pria yang mengaku mendapatkan wahyu dari langit." Lalu yang lain akan tertawa. Namun cemoohan dan fitnah tidak cukup bagi mereka. Mereka mulai menyakiti Rasulullah secara fisik. Abu Jahal dalam kebenciannya pernah mengambil batu besar dan ingin melemparkannya kepada Rasulullah saat beliau sedang sholat di dekat Ka'bah. Tetapi sebelum ia bisa melakukannya, tiba-tiba tangannya kaku, wajahnya berubah pucat, dan ia terjatuh ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Orang-orang Quraisy yang melihatnya panik dan bertanya, "Ada apa Abu Jahal?" Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku melihat sesuatu. Aku melihat makhluk besar berdiri di antara aku dan Muhammad." Bukan hanya Abu Jahal, tetapi orang-orang Quraisy yang lain juga mulai menyakiti Rasulullah secara langsung. Suatu hari, saat beliau sedang sholat di dekat Ka'bah, seorang pemimpin Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'id datang membawa isi perut unta yang sudah busuk, lalu melemparkannya ke punggung Rasulullah saat beliau sujud. Orang-orang Quraisy tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak peduli bahwa yang mereka hina adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Tetapi Rasulullah tetap sabar, beliau tetap bertahan, dan beliau tidak akan pernah membalas mereka dengan keburukan. Kaum Quraisy bisa menyebarkan fitnah, bisa menertawakan, bahkan bisa menyiksa. Tetapi mereka tidak bisa menghentikan cahaya kebenaran. Semakin mereka menentang, semakin banyak orang yang mulai penasaran. Siapa sebenarnya Muhammad? Mengapa ia tetap bertahan, meskipun ia tetap dihina dan disakiti? Perjuangan ini baru dimulai, tetapi satu hal yang pasti, Islam telah bangkit. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menghentikannya. Dakwah Islam telah memasuki babak baru. Rasulullah telah menyeru kaumnya secara terang-terangan. Tetapi yang ia dapatkan adalah cemoohan, hinaan, dan perlawanan dari kaum Quraisy. Namun, mereka tidak hanya menargetkan Rasulullah, mereka juga mulai menyiksa para pengikutnya yang lemah. Di antara para pengikut awal Rasulullah, ada yang berasal dari kalangan kaya, terpandang seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Quraisy tidak berani menyakiti mereka secara langsung karena mereka memiliki perlindungan dari keluarga besar mereka. Tetapi bagi mereka yang miskin, bagi para budak dan orang-orang tanpa pelindung, penyiksaan menjadi tidak terhindarkan. Kaum Quraisy mengira mereka bisa menghentikan Islam dengan kekerasan. Mereka berpikir bahwa dengan siksaan, dengan penghinaan dan darah, mereka bisa membuat para pengikut Muhammad menyerah. Tetapi mereka salah besar. Hari demi hari, semakin banyak orang yang masuk Islam. Mereka melihat keteguhan Bilal. Mereka mendengar tentang pengorbanan Sumayyah. Mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah tidak pernah berhenti berdakwah meskipun ia terus dihina. Islam tidak bisa dihentikan. Dan Quraisy tahu, mereka harus menemukan cara lain untuk menghentikan Muhammad. Dan langkah mereka berikutnya adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekedar siksaan. Hari-hari penuh siksaan telah berlalu. Bilal bin Rabah tetap bertahan meski batu besar menindih dadanya. Sumayyah telah menjadi syahid pertama dalam Islam. Ammar bin Yasir masih berdiri meski kehilangan orang tuanya. Dan Rasulullah tetap menyeru manusia kepada kebenaran. Quraisy telah menggunakan segala cara. Mereka telah menyiksa, mencaci, menghina, menyebarkan fitnah. Tetapi satu hal yang mereka sadari adalah Islam tidak bisa dihentikan. Meskipun mereka mencoba menekan, cahaya Islam tetap menyebar. Orang-orang mulai berbisik tentang ajaran baru ini. Ada yang menolak dengan kebencian, tetapi ada pula yang diam-diam merenungkan kata-kata Rasulullah. Apakah benar hanya ada satu Tuhan? Apakah Muhammad memang utusannya? Para pemuka Quraisy semakin gelisah. Mereka mulai menyadari bahwa ancaman ini bukan main-main. Jika Muhammad terus berdakwah, suatu saat akan menjadi banyak orang yang mengikutinya. Mereka tahu bahwa siksaan dan cemoohan tidak cukup. Jika kita tidak menghentikan Muhammad sekarang, maka akan berubah selamanya. Abu Lahab yang sejak awal telah menentang Rasulullah mengangguk.
Kita harus menghentikannya dengan cara yang lain. Kita sudah menyiksa pengikutnya, tetapi Islam tetap berkembang. Kita harus membuat Muhammad benar-benar terisolasi. Dan dari pertemuan itu lahirlah rencana yang lebih kejam. Sesuatu yang akan membawa kaum muslimin ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Sesuatu yang akan membuat mereka kelaparan, terisolasi, dan tertekan selama bertahun-tahun. Quraisy telah memutuskan mereka akan memboikot Rasulullah dan seluruh pengikutnya. Mereka tidak akan membiarkan kaum muslim berdagang, menikah, atau berhubungan dengan siapapun. Mereka akan mengisolasi mereka sepenuhnya, dengan harapan Islam akan mati sebelum sempat tumbuh lebih besar. Tetapi apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Islam tidak akan mati, karena ajaran ini bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan kehendaknya. Itulah kisah atau momen penting di saat Rasulullah mengubah dakwahnya dari yang sebelumnya sembunyi-sembunyi menjadi dakwah yang terang-terangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.